Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bicara soal engine plus. Jadi penulis kemarin lihat video soal engine plus. Menarik ya, karena jarang-jarang ada video engine plus yang bisa nunjukkan hasilnya. Tapi tentu yang ditunjukkan adalah bagian yang atas-atas, karena ya nggak mungkin lah nunjukkan bagian bawah-bawah kalau untuk demo. Sebenarnya orang itu sering ketakutan gitu ya, sering ngeri kalau ada mesin yang bergerak, karena kenapa? Selalu ditakut-takuti oleh cara pembersihannya. Kalau problemnya sendiri mengapa bisa bergerak itu ya lebih ke ke pembohongan publik ya. Kan selalu diomongi kalau olinya mineral itu harus cepat ganti, kalau full sintetik bisa lama. Tapi ya ternyata setelah pakai oli full sintetik ya tetap saja mengalami gerak. Kalau sudah gitu biasanya diomongi ganti olinya telat. Ganti olinya misal 5.000, oh itu terlalu lama itu. Oli itu harus ganti tiap 2.000. Padahal di sisi lain ada yang menganjurkan oli itu kalau mineral cuma 2.000. Kalau semi sintetik bisa 4.000, kalau full sintetik bisa 10.000. Ya tapi ternyata kan kenyataannya seperti itu ya. Tadi oli tiap 5.000 km masih tetap aja mengalami gerak. 10.000 dianggap telat ya. Mengapa bisa sampai konflikting seperti itu? Karena yang menganjurkan 10.000 full sintetik itu juga cuma sekedar ngomong, cuma sekedar jeplak teori tok, nggak ada prakteknya. Ya yang menganjurkan 2.000 itu juga kadang ngomongnya nggak konsisten. Ngomongnya kadang full sintetik bisa 10.000, tapi ya kalau mengalami kejadian itu diomongi lagi, oh ini telat ya, harusnya 2.000 gitu. Biasalah orang nggak konsisten gitu ya kalau soal oli. Mesti ono aja alasannya, oh ya mesin modern cepat rusak gitu ya, cepat merusak oli, suhunya panas membuat oli tidak awet dan lain-lain. Padahal sebenarnya bukan karena itu. Padahal sebenarnya karena olinya itu sendiri, walau disebut full sintetik, aslinya bukan. Walau disebut API-ESN, aslinya juga bukan. Karena API-ESN kan sekarang cuma tempelan, nggak beneran diuji. Kalau beneran diuji kan ada logo API-ESN atau apa gitu ya, ada API donatnya. Nah, orang yang sama yang merekomendasikan bahwa oli full sintetik bisa 10.000, yang ternyata menghasilkan gerak, yang ternyata disebut oh telat ganti olinya ya, yang ternyata harusnya 2.000, itu ya juga sering rekomendasi engine plus. Orang-orang itu sering ya ketakutan gitu ya kalau tahu mesin itu keraknya banyak. Padahal ya mesin kerak banyak itu sendiri masih jalan ya, mesinnya bisa jalan.
mesinnya masih fungsi ya. Cuma memang nggak optimal, tapi orang sudah ketakutan. Padahal selama mesinnya bergerak gitu ya, nyantai ya, pakai oli dalam tanda kutip full sintetis, mengikuti rekomendasi ngawur 10.000, rekomendasi ngawur berapa ribu gitu ya, nyantai, nggak ada masalah di mesin. Tapi begitu pas dibuka lihat kerak banyak gitu, jadi ketakutan sekali gitu ya. Padahal ya biasanya normal-normal aja, nggak ada apa-apa. Lepas dari ketakutan itu ya, orang pun jadi apa ya, merasa harus gitu ya, harus engine flush, harus apa jenenge, melakukan khusus flushing gitu ya. Dan orang itu kalau lihat hasilnya itu sering tertipu juga, jadi lihat hasil yang atasnya, wow ini loh kerak berkurang banyak, wow, wah bagus, wah ini berarti engine flushnya hebat gitu ya. Padahal ya, bagian di atas itu termasuk bagian yang paling apa ya jenenge, paling terakhir kotor dan paling cepat kalau dibersihkan. Jadi yang didemokan itu sebenarnya bagian-bagian yang kalau sampai bagian itu kotor, yang di bagian dalam-dalamnya bakal lebih ngeri lagi. Tapi seakan-akan orang berpikir bahwa oh ini kotor, oh berarti kalau atasnya bersih bawahnya juga bersih dong gitu ya. Padahal bukti yang diberikan waktu engine flush itu ya paling cuma keluaran yang hitam toh, nggak ada kerak-kerak, nggak ada apa. Padahal namanya kerak-kerak ya kalau di bawah mesin itu bisa sampai banyak sekali kan ya. Namanya kerak dikasih engine flush, emang bisa berapa cepet sih ya hilang itu? Coba kalau tanya ke orang yang biasa bongkar mesin gitu, pasti tahu lah, pasti tahu bahwa yang namanya engine flush itu efeknya kecil sekali. Karena mesin sudah dibongkar pun untuk membersihkan itu sulit. Mau pakai cairan engine flush yang dipanasi pun ya tetap sulit. Itu padahal sudah dibongkar. Yang kelihatan bersih atas-atas, oh lihat itu lebih bersih, lebih bersih. Ya sebenarnya bisa juga terjadi kalau pakai oli baru, pakai oli yang pelarutnya kuat, yang punya aditif pembersih pelarut kerak, yaitu kalsium atau magnesium. Kalau seperti itu, wes langsung bisa. Jadi nggak harus pakai namanya engine flush itu. Engine flush sendiri itu apa sih? Engine flush itu ya sebenarnya adalah cairan yang punya daya pelarut kuat. Perhatikan kata pelarutnya. Pelarut itu penting. Jadi engine flush itu sebenarnya ya terutama adalah pelarut. Oleh karena itu bahannya ada minyak tanah, ada thinner, ada solar yang pernah penulis bahas sebelumnya. Bukti nyata bisa dilihat di safety datasheet dari produk-produk tersebut. Disebut jelas
Kalau misalnya ada istilah aneh-aneh gitu ya, tinggal dicari kode CAS-nya. Kalau diteliti CAS-nya, oh alah ini ternyata solar toh. Oh ternyata ini minyak tanah toh. Oh ternyata ini thinner toh. Jadi bahan apa? Bahan engine flash sendiri merupakan pelarut. Artinya cairan punya pelarut kuat. Yang satu lagi masalah adalah waktu melakukan engine flash. Waktu melakukan engine flash itu kan berapa menit toh sih? Paling maksimal 1 jam. Mesin idling 1 jam. Itu sedikit. Cepet itu. Ya mana bisa membersihkan kotoran-kotoran yang sampai dalam-dalaman. Paling luaran dong. Nah orang banyak yang nggak tahu ya. Oh ya soal pelarutan ini ya. Soal pelarutan ini. Ini juga jadi alasan mengapa kok oli itu jadi menghasilkan kerak. Karena apa? Karena oli walau mengandung bahan yang bisa menghancurkan kerak, masalahnya dia punya kemampuan pelarutan yang buruk. Oli sekarang kan nggak ada ya yang grup 1, kebanyakan grup 2. Ada juga yang grup 3. Nah kelemahan dari bahan grup 2 dan grup 3 atau sekaligus grup 4 itu adalah kemampuan pelarutannya, solvensinya. Ini sudah pengetahuan industri ya. Kita cari informasi di majalah Industri Pelumas, seperti itu infonya. Jadi kalau misalnya mesin banyak kerak, itu hal yang wajar kalau misalnya olinya adalah grup 2, grup 3 atau grup 4. Pabrik oli yang bagus dia nggak akan pakai bahan grup 3, 4 dong. Contohnya Delvaguan, kalau kita lihat MSDS-nya ada juga bahan solvent refined. Solvent refined itu tuh apa? Oli grup 1. Tapi kita juga ada oli grup 1 ya. Ya karena teknologi ketinggalan, tapi ya justru malah itu yang jadi bikin bagus ya. Oli grup 1, oli jajaran Mesran itu, kecuali yang Prima XP ya, yang termasuk itu Mesran Super 20W50, Mesran SA40, Mesran B40, Meditran S SA40 itu bahan olinya grup 1. Bahan oli grup 1 ya jadinya pelarutnya lebih kuat lah. Terus selain itu juga ada minyak goreng. Nah minyak goreng ini sudah diakui juga oleh bahkan industri pelumas. Jadi industri pelumas sudah tahu bahwa minyak nabati ya lebih tepatnya, itu punya kemampuan pelarutan yang bagus, solvensi yang bagus. Solvensi yang bagus ini didukung pula oleh lubricity yang bagus yang membuat olinya makin licin.
awal coba minyak goreng itu tujuan awal adalah untuk bikin oli makin licin. Ada di literatur, ada disebutkan minyak goreng itu, sorry, bukan minyak gorengnya ya, tapi bahan-bahan yang ada di minyak goreng seperti misalnya stearic acid, oleic acid, linoleic acid itu mempunyai kemampuan melicinkan. Ada uji geseknya, ada uji apa jenis uji aus ya. Ada peningkatan dari jumlah konsentrasi, misalnya berapa mol gitu ya. Awalnya untuk itu, tapi penulis coba pertama di mesin kan lama ya, nggak pernah coba. Penulis kaget juga waktu coba pertama itu, kok loh kok jadi coklat ya, langsung ya, habis pakai pertama langsung jadi coklat olinya. Penulis kaget juga. Mulai dari saat itu wis curiga, ini jangan-jangan minyak goreng ini membantu pembersihan mesin juga. Tapi itu masih dalam taraf kecurigaan. Terus grup makin berkembang, yang coba makin banyak pula yang konfirmasi, oh iya ya mas, olinya jadi langsung coklat, ini rasanya kok mesin jadi makin bersih gitu ya. Terus akhir-akhir ini nih banyak juga yang bongkar mesin yang asalnya kotor jadi bersih, itu jadi banyak juga. Jadi nggak cuma yang apa selalu pakai mesin tetap bersih gitu ya, tapi yang bener-bener mesinnya kotor terus pakai minyak goreng terus jadi bersih. Nah, lagi-lagi ya, fungsi utamanya di pelarutan. Jadi minyak goreng punya pelarutan yang baik. Sama dengan ketika pakai engine flush itu. Cuma bedanya, kalau pakai engine flush itu terlalu encer. Berapa kekentalannya engine flush? Oh, encer banget kan. Sementara itu kalau minyak goreng masih setara oli 20 oli 0W20 lah. Setara itu kira-kira. Jadi ya daripada pakai apa solar, pakai thinner, pakai minyak tanah, ya menurut penulis masih lebih aman pakai minyak goreng. Dan dengan penggunaan minyak goreng di oli mesin itu kan makainya lama. Nah, pembersihannya juga lebih tuntas. Bahkan termasuk sampai yang pojokan-pojokan pun bahkan ikut dibersihkan. Nah, bahkan ya saking apa jenis, saking ekstrimnya pembersihannya, penulis sampai kadang-kadang rekomendasi untuk pertama itu pakai meseran dulu lah, atau pakai minyak gorengnya dulu. Jadi oli mesinnya tetap ya nggak berubah, pakai yang lama. Oli mesin apapun itulah, pakai minyak goreng 10%. Pakai 10%, tujuannya apa? Untuk membantu pembersihan. Atau kalau nggak gitu, pakai oli meseran dulu. Pakai oli meseran sekali, baru habis itu sesudahnya pakai 10% minyak goreng juga. Jadi kan biasanya penulis rekomendasi olinya oli meseran, terus campuran minyak gorengnya 10%.
Nah itu kalau kondisi mesinnya kotor, penulis biasanya malah rekomendasi minyak goreng mesrannya dulu dipakai. Atau kalau misalnya oli lamanya bagus, ya oli lamanya dulu, terus pakai 10% minyak goreng. Karena kalau dua-duanya ada, pembersihannya termasuk cepat. Jadi pembersihannya bisa dalam waktu 500 km. Oli itu jadi makin kental dan makin hitam. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari nekat. Sumbernya dari kotoran dalam mesin itu. Pakai mesran dan minyak goreng 10%, itu daya pembersihannya ekstrim. Jadi saking ekstrimnya ya penulis jadi kadang rekomendasi untuk sebagian dulu aja, jangan full 100%, jangan langsung mesran dan minyak goreng 10%. Ya jadi dibanding dengan engine plus ya, penulis jauh lebih rekomendasi pakai minyak goreng. Yang pertama adalah kalau engine plus itu berarti ngisi minyak tanah, ngisi solar, ngisi thinner di dalam mesin. Nah itu bisa menimbulkan masalah di seal misalnya. Seal kena minyak tanah, kena solar, kena thinner, apa aman. Nah perhatikan ya bahwa semua cairan yang ada di mobil itu ada standarnya. Minyak rem ada standarnya, minyak power steering ada standarnya, oli gardan ada standarnya, oli transmisi ada standarnya, oli mesin ada standarnya. Tapi perhatikan bahwa nggak ada standar untuk engine flush. Itu artinya apa? Kalau sampai nggak ada standarnya gitu, itu berarti adalah hal yang tidak direkomendasikan. Kalau hal yang direkomendasikan pasti ada standarnya. Contoh oli mesin, no standar ya kan. Kenapa? Ya biar kemampuan oli itu memang sesuai dengan yang direkomendasikan. Penulis nggak peduli ada pabrikan mobil yang buat engine flush sendiri. Yang penulis pentingkan adalah itu nggak ada standar. Nggak ada standar artinya itu dianggap tidak dianjurkan. Wes itu. Kalau itu memang dianjurkan pasti ono standar. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.